Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umam. Sekarang saya sedang menggarap video novel di Cat Part 4. Tapi kita pinggirkan itu dulu karena ada hal yang menarik di Mang Atang episode Tamashination. Kalau ada updatean lagi, akan saya bikin video lanjutan Mang Atang berikutnya. Jadi, Tamashination sedang diselenggarakan di Jepang pada tanggal 17 sampai 19 November 2023. Seperti tahun-tahun sebelumnya, saya selalu merangkum racun-racun baru yang siap menggempur dompet kita untuk beberapa tahun ke depan. Jadi bagi yang belum tahu, Tamashination adalah event tahunan Bandai dari berbagai lini dan bermacam-macam aliran figur yang akan dipajang, dan yang paling menarik adalah di event ini biasanya akan dipajang figur-figur baru yang belum pernah dirilis atau belum pernah muncul sebelumnya. Ya, walaupun nggak semuanya akan dirilis sih, tapi dengan adanya mereka di pajangan tersebut akan memberi secercah harapan bagi para kolektor untuk memilikinya suatu hari nanti. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja tampilkan racun-racun baru tersebut. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel saya ya. Oke, lanjut. Yang pertama ada SAF Figuart Kamen Rider Geats 9. Oke, sebelumnya saya dan banyak orang sempat merengek di Instagram meminta agar ini segera dirilis. Dan sekarang Bandai menunjukkan Geats 9 ini. Dan tentunya ini masih berupa display only ya. Mungkin Bandai merilisnya dengan cepat karena sudah banyak 3D party ataupun customan orang-orang Jepang sana. Tapi pas pertama ngeliat ini langsung senang banget sayanya. Walaupun belum tahu kapan dirilisnya, tapi Final Form Geats ini sangat cepat sekali muncul SAF-nya. Kalau Zero Two aja butuh 3-4 tahun, Geats langsung di tahun yang sama di penayangannya. Nah, gitu kan enak kan? Gimana menurut teman-teman untuk figur ini? Keren nggak? Ini wajib banget saya miliki sih. Oke, lanjut. Berikutnya ada SAF Figuart Rider tahunan kita, yaitu adalah SAF Gachard. Untuk item ini sudah open PO ya, dan akan saya bahas lebih lengkap lagi di video Mang Atang seperti biasa. Dan sesuai dugaan saya, warna metaliknya cakep banget. Walaupun agak kurang hype untuk SAF ini, nggak kayak Geats dan Saber kemarin. Nah, selain Gachard, ada juga SAF Valfart. Betulkah bacanya kayak gitu? Saya belum pernah nonton Gachard soalnya. Menurut saya ini lebih keren daripada Gachardnya sih. Serius. Dan ini juga sudah di open PO. Berikutnya muncul motor dari Gachard, yaitu adalah SAF Gold Dash, yang menurut saya cukup keren untuk SAF motornya. Warna emasnya walaupun nggak semetalik Gachardnya, tapi ya mirip di filmnya lah. Dan ini baru display only ya. Oke, selain motor Gachard, ada juga motor dari Kamen Rider Geats, yaitu SAF Figuart Boot Striker. Nah, kalau motor ini detailnya akan diumumin pas event nanti, hari ini, Jumat ini, atau selama event ini berlangsung, yang sepertinya akan segera di open pre-order untuk SAF ini. Lini Geats cukup mendapatkan highlight-nya di SAF. Bayangin, dari motor Zero One langsung ke motornya Geats. Jadi Saber dan juga Revice itu dilewati oleh Bandai. Oke, dia langsung ke Geats juga nih, sama juga dengan Final Form-nya. Dari Zero tuh langsung ke Geats 9 tanpa ada Cross Saber dan juga Ultimate Revice. Kurang mantep apa lagi coba? Jadi tunggu aja untuk info berikutnya terkait motor Geats ini ya. Oke, lanjut lagi, ada penampakan dari SAF Nago Entry Rise From dan Entry Rise Set. Jadi ini adalah badan Entry Rise versi cewek. Dan ada embel-embel Entry Rise Set, yang artinya akan mendapatkan kepala lagi, seperti kepala Lopo dan beberapa kepala rider yang tidak ada dalam set sebelumnya. Penampakannya kira-kira kayak gini kalau dilengkapi. Jadi banyak banget rider-rider di lini Geats ini, walaupun hanya berupa Entry Rise-nya kayak gini. Semangat ya buat kalian yang ngelengkapin lini Geats. Kita lanjut. Berikutnya ada SAF Shinkocho Seho Kamen Rider Next Kaisa. Sumpah ngelihat ini kayaknya Next Space tidak buruk juga. Gede bener panci di dadanya weh. Base bodinya ini mirip banget dengan Kaisa normal ya. Cukup armor dan helmnya aja yang berubah di sini. Dan ini baru display only. Nah, racun bagi saya yaitu ada di Shinkocho Seho Kamen Rider Kaisa. Ini yang racun banget sih. Moga aja rilisnya nggak bentrok dengan PO yang ada. Walaupun sekarang ini masih berupa display only, tapi ini kayaknya bakal dirilis dalam waktu dekat deh. Ya semoga nggak buru-buru amat lah.
Selain Shinkocho Seiho Kaixa, ada juga Shinkocho Seiho Auto Veijin Vehicle Mode, ataupun ini berupa mode motornya aja, jadi nggak bisa berubah menjadi robotnya. Sayang banget sih, sepertinya SAF Shinkocho Seiho belum berani membuat gimmick yang sama seperti keluaran sebelumnya. Tapi ya motor ini yang paling cocok dikenakan oleh Vice Shinkocho Seiho sih, karena motor yang sebelumnya itu kelihatan kecil banget. Duh, dia racun parah sih. Harusnya dia nggak semahal yang versi lama ya, karena versi lama itu bisa berubah menjadi motor dan juga bisa berubah menjadi robot. Selain Auto Veijin, ada juga SAF Shed Bashar, dan ini pasti mahal juga kalau dirilis. Dan pastinya ini hanya berupa bentuk motor gandengnya kayak gini. Nggak bisa jadi battle mode-nya, dan ini cukup lumayan gokil sih, dimana lini Vice ini membabi buta kayak gini. Dan selain tadi, ada juga SAF Jet Slayer yang identik dengan Kamen Rider Delta, walaupun Vice juga punya kayak gini. Oh iya ya, SF Delta belum kelihatan di sini ya. Mungkin di tahun depan ataupun di tahun depannya lagi. Tapi ini gede banget sih, 3 kali lipatnya Auto Veijin. Ini pasti mahal banget SF-nya nanti. Tapi ini masih berupa display only ya. Oke, itu untuk lini Vice. Berikutnya untuk Kuga, ini ada wishlist terakhir saya, yaitu Shinkocho Seiho Kamen Rider Kuga Rising Titan. Dan dengan ini resmi Kuga akan segera lengkap di tahun 2024. Akhirnya penantian saya, dan akhirnya saya bisa pensiun. Ngomong-ngomong tentang Shinkocho Seiho, kali ini ada dari Sentai yang memperingati 10 tahun anniversary Juden Sentai Kyoryuger. Ada Ranger merahnya. Ya walaupun ini juga display only sih, tapi bersyukurlah kalau SAF Sentai masih terus berlanjut. Selain Sentai, ada juga Ultraman dari Ultraman Gaia V2 ataupun yang perubahan keduanya, yang akan segera diumumin detailnya dalam waktu dekat ini. Ini keren banget sih, tapi kok langsung yang V2 ya untuk Ultraman Gaia-nya. Oke, selain Ultraman Gaia, ada juga SAF Hunter Knight Tsurugi. Kalau dulu ini pernah dirilis dalam bentuk Ultra 8-nya, sekarang akhirnya SAF juga merilisnya. Tapi saya ngerasa kok warna birunya terlalu ngejreng kayak gini ya. Harusnya kan agak tua gitu warna birunya. Ya mungkin pengaruh lightingnya ya teman-teman. Berikutnya untuk para monster dari Ultraman, yang pertama ada SAF Red King. Monster dari Ultraman Hayata ternyata dibuat juga. Selanjutnya ada SAF Griza Second Form, dimana ini detailnya cakep parah dengan armor yang tidak mulus kayak gitu. Lekukan-lekukan di beberapa partnya ini terlihat jelas di foto ini. Yang mesti di copy dioramanya sih, ini bagus banget. Next ada SAF Galactron, dan ada tulisan produk not final pending licensor approval. Oh, berarti ini masih terkendala di lisensinya. Jadi nggak asal rilis ya teman-teman. Ada approval ataupun ada lisensinya. Agak ribet sih ini SAF, tapi memang seperti itu prosedurnya. Pasti ini susah berdiri nih figurnya nih, karena besar banget kepalanya. Berikutnya ada SAF Beta Spark Armor Option Parts. Jadi ini adalah perpanjangan dari Ultraman X. Ya ini partnya diperuntukkan untuk Ultraman X lah. Di display seakan-akan Ultraman X-nya akan berganti armor kayak gitu. Berikutnya ada SAF Ultraman NME dari Ultraman Rising serial animasinya ya ini. Cukup unik sih dari proporsi badannya yang benar-benar berasa aliennya, dan berasa unik banget di sini. Si Emi-nya lucu banget di sini. Dan ini baru display only ya, tapi kayaknya bakal segera diumumin dalam waktu dekat deh. Berikutnya ada SAM Monster Jet Jaguar. Ingat, ini adalah SHM bukan SAF. Bentuknya ngeselin sih. Skip. Nah, ngomong-ngomong masalah SHM Monster, selain Blue Eyes White Dragon, selanjutnya bakalan ada Red Bee Dragon dari Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Nggak salah sih, lini dari SHM ini mengadaptasi serial Yu-Gi-Oh! Duel Monster. SHM sebenarnya jauh lebih mirip dengan yang versi aslinya. Ini cakep bener sih. Saya agak tertarik mau mengkoleksinya, mumpung ini baru 2 yang dirilis kan, Blue Eyes, dan juga nantinya bakal ada Red Eyes kayak gini. Gimana menurut teman-teman? Balik lagi ke SAF, kali ini ada SAF Spider-Punk dari film Spider-Man Across the Spider-Verse. Biasanya yang ngerilis kayak gini nih Marvel Legends nih, tapi tumben-tumbennya SAF juga merilis Spider-Punk kayak gini. Ya buat fans Spider-Man ini wajib lah kalau beneran dirilis ya. Oke, next ada SAF Aquaman, dan ini berupa display only. Lalu ada SAF The Flash, ini berupa display only juga. Bagus ini. Lalu ada SAF Imperial dari film Star Wars Mandalorian. Ada juga SAF Scott Trooper dan juga Spider Bike. Ini bagus nih kalau buat tes fotografi nih.
Lalu yang terakhir ada SAF Stormtrooper dari Mandalorian juga. Selain tadi, banyak juga SAF anime seperti SAF Tanjiro dan juga Nezuko. Lalu ada beberapa pilot-pilot dari Gundam. Dan pengumuman dari lini Naruto seperti Minato dan juga Sakura akan segera dirilis di tanggal 17 November ini selama event ini. Jadi bakalan ada pengumuman baru dari SAF anime nanti. Nah, karena yang saya bahas di atas tadi itu baru figur-figur yang sudah muncul di tanggal 16, padahal eventnya baru ada di tanggal 17 sampai 19 November. Ya, itu aja udah banyak banget racun-racunnya kan. Kita lihat nanti 3 hari ke depan kira-kira bakalan kayak gimana. Apakah ada kejutan-kejutan lainnya di figur-figur berikutnya? Kita lihat nantinya. Dan pastinya tunggu aja di updatean Mang Atang berikutnya ya. Nah, segini dulu video Mang Atang edisi Tamashii part pertama mungkin. Mungkin ini akan ada lanjutannya nanti kalau ada updatean yang baru dan banyak. Oke, saya mohon bantuannya buat subscribe channel ini ya, agar saya bisa lebih semangat lagi. Dan saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.